Shalom. Luar biasa, terima kasih untuk undangannya Pak Timothy. Saya bersuka cita. Kalau yang belum kenal saya Tina Andrean. Saya istrinya tukang roti, tukang donat. Suami saya Joni Andrean. Tuhan baik, menurut saya selalu Tuhan baik. Saya tidak pernah merencanakan atau berpikir bahwa suatu kali hidup saya dan suami saya akan berubah. Pada saat saya menikahi suami saya itu adalah orang yang sangat super sederhana. Segala sesuatunya tidak pernah dipikirkan. Tetapi saya percaya satu. Tuhan berkata kepada saya bahwa Joni Andrean adalah jodoh saya. Dan saya mengaminkan itu dan saya menjalaninya tanpa komplain. Walaupun itu tidak cocok dengan keadaan yang seharusnya saya miliki. Karena saya tinggalnya di Kebayoran, sekolah Tarakanita, teman-temannya yang daerah Brawijaya Gunawarman, menikah dengan seseorang yang di Pademangan, di Gang Becek, ya miskin lagi, belum punya karir, baru mulai. Jadi enggak banget, sementara teman-teman saya udah insinyur, betul? Sekolahnya Amerika, lulusan Amerika. Tapi saya berjalan di dalam jalan Tuhan. Tetapi Tuhan punya rencana yang luar biasa. Karena apa? Setiap firman yang diberikan kepada kita, itu pasti punya rema yang luar biasa dan dampak. Karena apa saya bisa mendengar suara Tuhan? Banyak orang berkata, gimana caranya ya mendengar suara Tuhan ya? Mendengar suara Tuhan itu dimulai dari hubungan, relation yang intim. Enggak ada seseorang yang bisa berkata-kata kepada kita kalau kita tidak punya hubungan yang baik dan dekat. Saya berhubungan dekat dengan Bapa di surga karena inisiatif dari saya sendiri. Itu dari saya sendiri yang mau. Pada saat umur 10 tahun saya mendengar guru sekolah minggu berkata, satu orang percaya dalam satu rumah, seisi rumahnya diselamatkan. Saya mulai berdoa, umur 10 loh. Tidak ada yang ngajarin, karena semuanya Kongfucu. Gak ada yang ke gereja. Tapi saya diperkenankan pergi ke gereja karena saya di GKI dan sekolah minggunya di kelas saya itu. SD-nya itu. Saya sudah mulai berdoa buat mama, papa saya dan keluarga saya semua. Dan Tuhan menjawab saya 11 tahun kemudian. Seluruh keluarga saya, papa, mama saya, semua kakak saya, semua diselamatkan Tuhan. Boleh tepuk tangan? Lalu umur 16 tahun saya mengambil inisiatif untuk menjadi guru sekolah minggu. Enggak ada yang ngajarin. Sementara teman-teman saya udah kemana-mana tahu. Tarakanita sama Pangudi Luhur itu kan teman baik sama Kanisius. Jadi udah kemana-mana tuh. Tapi saya memilih untuk setiap Jumat pergi ke sekolah minggu untuk mengajar sekolah minggu. Jadi saya persiapan hari Sabtu dan mengajar hari Jumat dan malam minggu guntingin prakarya sampai tangan cantengan. Kembali lagi itu adalah pilihan. Kembali lagi dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi, itu adalah pilihan. Kita mau enggak pakai waktu kita yang terbaik buat Tuhan. Tapi saya waktu umur saya 16 saya sudah berkomitmen demikian. Saya ingin memberikan waktu saya yang the best of the best to God. Hati saya serahkan sepenuhnya. Enggak pakai 50%, enggak pakai 70%, 100%. Dalam ketaatan penuh pada firman Tuhan. Umur 21 tahun, 2 minggu sebelum Paskah, Tuhan melawat saya. Untuk melayani tante saya yang kemasukan setan buta. 3 hari 3 malam lamanya matanya tidak bisa lihat. Dan tante saya itu tinggalnya persis belakang-belakangan dan ada vide. Jadi kita dari atas tuh bisa lihat dia dan kita bisa ngomong. Jadi saat itu saya ada di sana lagi belajar salon-salonan. Karena saya rencananya bukan menikah pada Pak Joni tetapi dia jadi guru saya. Saya muridnya. Jadi enggak ada terpikir. Jadi mama saya bilang, tolong doain. Karena tante saya ini kemasukan setan buta udah 3 hari gak bisa lihat. Mama saya tahu saya adalah guru sekolah minggu. Dia cuma mengharap saya mendoakan. Dan saya taat dan saya mendoakan.
Saya pulang, saya pegang tangannya. Kuku sangat dikasih Tuhan. Bapa dalam surga, kalau engkau mengasihi orang lain dan menyembuhkan orang lain, engkau juga menyembuhkan kuku saya saat ini juga di dalam nama Yesus. Saat itu saya tumpang tangan, padahal tidak pernah belajar tumpang tangan. Saya pegang tangannya, kepalanya dalam nama Yesus. Tante saya pingsan di bawah. Dan sejak hari itu, saya bangun setiap malam dan saya berkhotbah. 1981. Saya sudah mulai memberitakan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan tidak tahu kenapa saya itu ada sesuatu yang masuk di dalam tubuh saya. Yang membangunkan saya tiap malam untuk baca Alkitab. Jadi Alkitab itu saya tidak pernah pelajarin, tapi dia memimpin saya dengan ayat demi ayat yang digarisin setiap malam. Dan itu berlanjut bertahun. Roh Kudus sendiri yang mengajarkan kepada saya akan segala sesuatu. Lalu saya waktu itu tidak mengerti. Kenapa ya saya dibangunin tiap malam. Dan saya taat. Karena apa? Badan saya bangun sendiri. Dan saya baca. Nggak ngerti, lanjut. Tapi saya tahu Alkitab itu lagi berbicara kepada saya. Ada sesuatu yang luar biasa. Alam supranatural terjadi di dalam hidup saya. Dan itu saya jalani dengan setia. Saya tidak lepaskan. Begitu alam supranatural ini masuk, jangan sekali-kali engkau lepaskan. Karena lebih banyak rugi daripada untung. Kalau ini sudah engkau dipilih, dan Roh Kudus bisa masuk ke dalammu. Berarti hidupmu bukannya engkau lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalammu. Barang siapa yang tidak memiliki Roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Jadi keselamatan yang kita punya bukan karena kita hanya datang dan percaya Yesus. Kita boleh percaya Yesus dengan mulut dan kita mengaku, kemudian kita dibaptis. Betul ya, Ibu-ibu? Setelah kita dibaptis, kita merasa kita punyanya Tuhan. Kita dipertunangkan oleh Tuhan. Menjadi milik kesayangannya. Lalu, tapi dalam kehidupanmu, engkau tidak menghidupkan Kristus di dalammu. Engkau bukan milik Kristus. Walaupun engkau sudah Kristen. Puluhan tahun. Tetapi kehidupan yang kau jalani, engkau tidak serupa dengan Kristus. Berarti engkau bukan milik Kristus. Karena yang menjadi milik Kristus adalah di dalam dia ada Roh Kristus. Dan dia melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan yang dia mau. Karena hidup kita diberikan Tuhan pilihan. Engkau mengikuti daging atau engkau mengikuti roh. Kalau kita ikut daging berarti hidup kita adalah kita yang tentukan. Betul? Kita berada di dalam kereta suka-sukaku. Suka-sukaku sendiri. Aku mau pikir apa, aku mau makan apa, aku mau bagaimana, aku melakukan apa. That is suka-sukaku adalah dagingmu. Tetapi kalau engkau hidup di dalam roh, engkau mematikan dagingmu. Mematikannya. Dan hidup di dalam roh. Melakukan apa yang Roh Kudus suruh. Yaitu dari firman. Di situ roh itu dihidupkan. Dan di dalam kehidupan rohmu, engkau bersama-sama dengan Tuhan di dalam kereta Tuhan. Engkau bukan di luar kereta, engkau di dalam. Ngapain? You have to be just sit down and rest. Resting in the spirit. Berarti kita taat di dalam semua apa yang Tuhan suruh. Tuhan yang jadi jurumudi, bukan kita. Tapi Tuhan yang jadi jurumudi. Itulah hidup saya.
Saya sudah menyerahkan hidup saya masuk di dalam keretanya Tuhan. Dan saya duduk manis di situ. Saya melakukan apa yang Tuhan mau. Yaitu apa? Baca firman. Lakukan firman. Aktifkan firman. Nyalakan api di dalam kita. Yaitu api Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita punya waktu sangat sedikit. Kata siapa kita punya waktu banyak? Masih panjang. You never know. Banyak teman-teman saya yang sudah pass away umur 50 tahun. Dan sakitnya cuma sebentar loh. Sakitnya cuma sebentar. Beberapa bulan saja lewat. Bahkan ada yang kena stroke. Dibawa ke ICU di Pondok Indah. Lalu dokter periksa-periksa, kayaknya gak apa-apa. Sudah pingsannya udah bangun. Gak teliti dia. Karena apa? Orangnya kurus, fitness seminggu 2 kali. Dan dimasukkan ke ruang perawatan biasa. Pada saat perawatan biasa, kemudian teman-teman pada datang, kenapa lo? Gak tahu kenapa gini, udah. Terus udah gitu, oke deh, salah satu sahabat saya berkata, aku udah mau pergi ya ke Singapura, kamu baik-baik ya. Aku cuma sebentar kok, cuma 1 hari meeting di sana, besok aku datang lagi sama kamu. Oke, bye-bye. Itu teman sekolah saya. Lalu pergilah dia sampai di airport, ya ke sana. Teman saya jatuh di kamar mandi, stroke di dalam dan tidak ketolongan. 50 years old. Semua panik, sudah diinjek-injek di sini semua, nggak ada pertolongan. That's it. Berarti you never know. Jadi betapa bijaksananya kalau kita setiap kali menghitung hari-hari kita dengan sungguh-sungguh. Dan apa yang kita sudah lakukan buat Tuhan. Itu yang terlebih penting. Sekarang mari saya ajak kita baca firman Tuhan. Dari Yakobus 3 ayat 2 sampai dengan 12. Yang berjudul dosa karena lidah. Baik, kita boleh baca bersama-sama 3, 2, 1. Salah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menurut kehendak kita, dengan jalan demikian kita juga dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh namun dapat kan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa kecilnya api, ia dapat juga membakar hutan yang besar. Sampai di sini dulu. Tanpa sadar kita diberikan alat yang ajaib, yaitu lidah. Dengan lidah kita mengecap yang enak-enak dan yang tidak enak. Tapi dengan lidah kita bisa membuat kerukunan dan juga kita bisa membuat angkara murka. Saat ini banyak beredar hoax dan perkataan-perkataan jelek, makar, ya, tur jihad, ya, semua itu dari mana? Dari lidah. Itu semua membakar, bukan? Kata-kata yang tidak baik itu keluar semua dari lidah. Jadi dikatakan di sini, kalau kita bisa menguasai lidah kita, dia adalah orang yang sempurna. Bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Berarti menguasai lidah bisa menguasai seluruh tubuh. Itu benar loh. Sebab begini, kalau misalnya kita di tengah-tengah satu pertengkaran, keributan, ketidaksepahaman dengan suami kita, lidah kita berfungsi enggak untuk kita tahan? Atau justru lidah kita pemicu api menjadi lebih besar? Karena kalau lidah
kita tahan, maka pertengkaran itu akan berhenti. Tidak akan terjadi huru-hara, bahkan perceraian. Karena perceraian semua itu datang dari perkataan kita. Gua nyesel kawin sama lo. Gua salah pilih lo. Ternyata lu orang yang gini. Semua perkataan yang jelek dikeluarin. Itu dari lidah kita. Kita meluapkan emosi kita dari lidah kita. Kita memaki orang dari lidah kita. Kita puaskan keinginan daging kita untuk ngata-ngatain orang sampai orang itu mau mati. Nggak usah ditusuk, nggak usah ditamparin. Kata-katain aja terus. Ntar juga dia mati sendiri. Jadi lidah itu amat dahsyat. Dan dia yang membawa kita ke surga. Dan dia juga yang membawa kita ke neraka. Enggak usahlah kamu membunuh. Tidak usahlah kamu mencuri. Tidak usah kamu berzina. Tidak usah. Semua itu kan kelihatan. Duniawi banget. Lakukan aja lidah. Kata-katain orang. Itu cukup membawa kita ke neraka. Jadi betapa dahsyatnya itu lidah. Dan betapa bahayanya lidah kita. Lidah kita bisa membangun kasih sayang. Karena apa? Saat engkau bersama dengan suamimu, engkau berkata yang baik. Daddy. Saya panggil suami saya Daddy. Aku sayang padamu Daddy. You are the best of the best. Kamu yang paling handsome, gak ada yang lain. Cie, dia udah langsung mengker-mengker tuh. Saya gak pakai modal apa-apa. Besok cuanse dibeliin. Apa aja kita mau dikasih. Kita cukup pakai lidah untuk menyenangkan orang dan membangun rumah tangga kita. Tetapi dengan lidah engkau juga menghancurkan rumah tanggamu. Lidahmu itu adalah harimaumu. Lidahmu menghancurkan rumah tanggamu karena setiap kali engkau berseteru, engkau yang menjadi pemicu dan yang menyiram minyak. Sehingga hal yang kecil menjadi sangat besar. Itu karena daripada respon lidahmu sendiri. Oleh karena itu, mari kita harus hati-hati dalam segala perkataan kita. Dalam apa yang kita katakan buat orang lain. Karena orang lain bisa sakit hati cuma gara-gara lidah perkataan kita. Tetapi kerukunan juga bisa dibangun melalui lidah kita. Kita bisa jadi sahabat baik, teman baik. Semua tergantung dari yang satu ini. Engkau harus bisa taklukkan dia. Kalau engkau bisa taklukkan dia, engkau bisa mengendalikan seluruh tubuhmu. Kita lanjut ayat berikutnya. Ayat 6. Mari kita baca bersama-sama. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah suatu sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jadi
Di dalam lidah kita ini keluar berkat dan kutuk. Enggak boleh dua, somah salah satu boleh pilih. Di dalam kita ada sumber air. Kalau engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti engkau adalah milik Kristus. Kalau Kristus engkau sudah terima di dalammu, maka engkau wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Itu wajib. Jadi kalau kamu tidak ikut kehidupan Kristus, engkau bukan milik Kristus. Walaupun mulut kita bilang, aku udah Kristen udah lama. Bapak nenek semuanya, engkau semuanya Kristen. Enggak ada Alkitab yang menjamin bahwa kekristenanmu, agamamu membuat engkau masuk surga. Yang cuma Tuhan Yesus lalu katakan, barang siapa yang menerima Roh Kristus, dia adalah milik Kristus. Jadi kalau kita milik Kristus, kita harus menjalani bersama-sama dengan dia di dalam penderitaannya. Dan kita bersama-sama akan dipermuliakannya. Jadi kalau ikut Tuhan, ikut Kristus harus siap menderita. Apa itu menderita? Kita harus siap untuk selalu mengalah. Enggak enak mengalah. Karena apa? Emansipasi wanita. Woman power. Wonder Woman. Kita suka yang kayak gitu. Tapi kita tidak suka untuk mengalah. Karena apa? Tuhan bilang, melayani lebih penting daripada dilayani. Itulah yang membawa kita dapat reward. Tidak mungkin kita dihargai Tuhan kalau kita tidak melakukan hal yang menyenangkan Dia. Kita harus melakukan yang Tuhan suka, bukan yang kita suka. Berarti hidup dalam Kristus sama seperti Kristus hidup, kita harus banyak mengampuni orang. Musuh-musuh kita bukan hanya mengampuni, berbuat baik kepada musuh kita. Udah nyakitin, udah fitnah, kita harus bawain hadiah lagi sama dia. Saya sudah lakukan. Dan sering, bukan sekali, sering. Karena apa? Saya ingin mengalahkan daging. Tuhan bilang ampuni dan berbuat baiklah kepada musuh-musuhmu. Seperti engkau menaruh bara api. Satu kali, saya diizinkan Tuhan tinggal di Amerika 7 tahun namanya. Hati saya sebetulnya berontak. Karena apa? Suami saya di Jakarta, saya di sana dengan 4 anak. Saya harus hidup sendiri. Saya harus urusin toko, saya harus urusin anak-anak saya sekolah, saya jemput mereka, saya harus masak. Dan saya harus lakukan semua. Padahal tahun 97, saya itu usaha saya, Tina Andrean Bridal itu lagi on the top. Tetapi saya harus rela melepaskan itu semua. Untuk suatu masuk di dalam proses. Proses untuk melepaskan hak. Hak yang enak, hak untuk senang, hak untuk dimanjalah, diapalah semua. Saya lepaskan itu semua. Itulah masuk di dalam proses penderitaan bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi harga yang engkau bayar masuk di dalam proses, engkau akan menuai sesuatu yang luar biasa. Karena sifatmu, karaktermu betul-betul dibentuk oleh Tuhan. Lalu proses saya 7 tahun. Lalu saya mulai berpikir, aku tidak lagi perlu jubah. Jubah kemasyuranku, Tina Andrean sudah kutanggalkan. Aku tidak perlu lagi. Semua penghargaan orang dan lain aku tidak mau.
Aku menjalani apa yang Tuhan mau. Lalu 2006 saya pulang. Saya melakukan perubahan dalam hidup saya. Saya bangun menara doa dan persekutuan doa di kantor saya. Yang saya lakukan terus menerus, enggak ada liburnya. Kecuali hari besar. Dan saya rajin, saya hadir terus. Harga yang dibayar dalam kesetiaan. Saya tabur terus, saya tabur terus, saya tabur terus, saya tabur terus. Di sini ada Ibu Giok, dulu suka bawa anaknya, si Daniel. Dan di situ saya sering tumpangin tangan. Saya bilang, Tuhan yang kendalikan pikirannya. Tuhan yang kendalikan hidupnya. Tuhan kendalikan semuanya. Dan terjadi. Perubahan terjadi. Saya lakukan dengan setia. Saya lakukan dengan setia. Lalu 2016 saya dikasih mimpi untuk buka pintu penjara. Di dalam mimpi saya harus buka pintu penjara. Ada 2 pintu penjaranya. Dan orang-orang yang keluar bisa menjadi normal kembali. Lalu saya bertanya-tanya, Tuhan, saya nggak pernah ke penjara. Takut juga, bagaimana caranya? Tapi Tuhan minta saya pergi ke penjara. Oke deh, nanti saya pikirin Tuhan, tapi kalau engkau suruh aku mau. That's my commitment. Lalu saya bertemu Januari dengan Ibu Janet Pramono. Waktu lagi saya membawakan firman Tuhan di gereja Miracle Service. Di tempatnya Pak Timothy Hardono. Ibu Janet bilang, kami melayani penjara dengan Kidung Agung. Wow, saya langsung telinganya besar. Kalau gitu saya boleh ikut dong Bu. Oh bisa. Dan saya lakukan. Sebulan sekali saya ikut. Saya bersama dengan tim musik saya ikut. Saya ikut ngapain? Saya yang bawakan firman. Waktu saat saya harus ke Cipinang kriminal, Cipinang narkoba, Salemba narkoba, Salemba kriminal, Pondok Bambu, Rutan, dan Lapas. Saya keliling. Sampai saya dengar bahwa di dalam ini karena saya 6 tempat gitu, jadi 6 bulan sekali baru ketemu saya kan. Jadi jarang. Banyak permintaan Bu Tina. Mereka pengen ke Ibu Tina lagi katanya. Saya bilang, oke deh Pak. 2018 saya bilang bikin 2 kali. 2 kali kunjungan. Sebulan 2 kali. Sehingga 3 bulan sekali dia ketemu saya. Dan saya lihat hasilnya. Cipinang kriminal. Ada seorang bernama Nelson Barus. Ketua geng. Kepala geng kriminal, badannya tatoan semua. Dia bersaksi ke depan. Dia bilang, Ibu Tina datang. Saat itu saya duduknya di belakang. Setiap kali saya di belakang. Kemudian saya mulai di tengah. Kemudian dia mulai di row kedua. Dia memperhatikan apa yang saya katakan. Waktu saya katakan firman, dia ingat. Dia bilang, firman itu rema dalam hidup saya dan saya berubah. Dia mulai membangun menara doa. Fajar jam 4 pagi di selnya. Dengan 4 anggota. Tidak ada kursi, duduk jongkok. Itu bulan Desember 2018. Februari 2019 saya ke situ lagi. Dia maju lagi ke depan. Bersaksi lagi. Bu Tina, saya minta didoain. Sebentar lagi saya keluar dari penjara. Saya minta didoain pengganti saya nanti siapa? Yang melanjutkan doa pagi ini. Lalu saya bersama dengan 91 napi berdoa sama-sama. Tuhan, siapkan penggantinya Pak Nelson Barus Tuhan. Tanggal 29 Mei ini dia keluar. Tuhan tolong supaya ini tetap ada. Lalu setelah itu udah. Oleh karena itu terima kasih Bu Tina. Saya mau panggil teman-teman saya. Mari semuanya untuk ke depan kita mau memuji Tuhan. Grup selnya dia. Majulah 14 orang. Dari 4 jadi 14. Cipinang kriminal loh. Rampok. Mungkin pemerkosa ada di situ juga. Semua yang jahat di situ. Tiada yang mustahil buat Tuhan. Engkau lakukan apa yang Tuhan mau. Tanpa engkau memikirkan engkau harus bagaimana. Jalankan saja.
bayar harga dan komitmen, maka engkau akan memetik buahnya. Engkau akan melihat hasilnya. Kalau sampai Cipinang kriminal bisa bertobat, masakan orang-orang yang dikasih Tuhan di gereja tidak mau berubah? Masih males baca Alkitab. Masih tidak mau doa. Masih tidak mau jadi pelaku firman. Masih hidup di dalam kereta suka-sukaku. Yang napi, yang jahat aja mau dirubah. Makanya Tuhan berkata begini, yang terakhir akan menjadi yang terkemuka. Yang duluan, yang sudah lama jadi Kristen itu yang terakhir. Jangan terjadi dalam hidup kita. Kita rugi. Waktunya sekarang. You have to change your mind, your behave. Jangan nggak serius sama Tuhan. You have to be serious. Karena firman ini hidup. Dan kita wajib hidup sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Karena tidak mungkin dikatakan di sini suatu sumber air tawar dan air pahit jadi satu. Enggak mungkin hari ini engkau mengatakan kata-katain orang, sumpah-sumpahin orang, sumpah serapah. Gua sumpahin lu sampai mati, keturunan lu kayak begini. Kemudian besok ke gereja, puji-puji Tuhan. Terus berkatin anaknya katanya. Kan Tuhan bilang gak mungkin. There's only one yang membuktikan kamu sumber air tawar atau air pahit. Kalau masih ada kepahitan, gak bisa ngampunin orang, sakit hati. Berarti sumber airmu adalah sumber air yang pahit. Sumber air pahit tidak mungkin keluar air tawar. Hanya dengan datang kepada Yesus. Dan mengaku, Tuhan, hatiku sangat pahit. Aku mau lepaskan kepahitan ini. Aku mengampuni musuh-musuhku. Sebutin namanya. Suami saya tuh banyak deretannya. Diam-diam kayak gitu banyak juga. Sebutin. Minta ampun. Setelah itu minta, Tuhan, aku tidak mampu. Dagingku tidak mampu. Tapi rohmu memampukan aku untuk bisa mengampuni orang lain. Jadilah saat itu juga hatimu menjadi sumber air tawar. Sumber air tawar akan memberikan kehidupan. Sumber air tawar akan memberikan kesuburan. Sumber air tawar membawa berkat. Apapun yang dilewatin oleh sungai yang bersih pasti hidup. Pohon-pohon hidup dan berbuah-buah lebat. Terus menerus berbuah sepanjang tahun. Karena ada sumber air tawar. Hidup kita juga sama. Kalau sumber air hidup kita di dalam ini adalah sumber air tawar, maka yang keluar dari mulutmu adalah suatu nasihat dan penghiburan. Engkau menghidupkan suamimu, engkau menghidupkan anak-anakmu, engkau menghidupkan cucu-cucumu, engkau menghidupkan lingkunganmu. Engkau menghidupkan banyak orang. Dimanapun engkau berada, engkau memberi kehidupan. Bukan kematian, bukan kepahitan. Karena semua yang pahit itu bikin mati semua tanaman. Hidup kita juga sama. Kita masih punya kesempatan. Tuhan selalu bilang setiap kita punya kesempatan. Tuhan kasih berapa kali? Berkali-kali. Belas kasihan yang Tuhan berikan pada kita begitu besar. Tapi kita benar-benar harus membenahi hidup kita dari sekarang. Di dalam kita ada Roh Kristus.
Kalau Roh Kristus hidup di dalam kita, kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Berarti pikiranmu benar, telingamu benar, mulutmu benar, hatimu benar, tanganmu benar, langkahmu pun benar. Supaya Kristus dihidupkan terus dan kita melangkah bersama Dia. Bukan saja berlangkah, kita berlari bersama dengan Dia. Dan itu adalah pilihan. Jadilah kita wanita-wanita yang bijaksana. Jadilah kita wanita-wanita Esther. Jadilah kita wanita-wanita yang kuat di dalam. Yang begitu yang Tuhan minta kita keluarkan buah-buah manis dalam hidup kita. Apapun masalahmu, apapun pekerjaanmu, di mana engkau berada, engkau tetap harus memberikan dampak bagi lingkunganmu, bagi mertuamu, bagi orang tuamu, bagi saudara iparmu. Saya baru pulang dari Hong Kong, bawa mertua saya 80 tahun dan mama saya 84 tahun. Saya bawa ipar saya juga yang baru operasi dengkul, Lucy. Saya bawa suster satu, saya bawa juga suami saya. Waktu di airport, ini 3 disable. Rame. Turun dari lift, dari hotel, mau turun ke bawah, saya tinggal di Shangri-La, Hong Kong. Pak Joni ganteng banget, pakai topi, keren sekali. Tapi bawa nenek-nenek. Semua 3-tiganya kursi roda. Suster bawa satu, Joni bawa mamanya, saya bawa my sister-in-law. Sampai yang begitu lift dibuka, ada orang kayaknya lagi buru-buru gitu, orang bule. Begitu lihat kita, Saya sewa mobil pergi ke Makau. Turun, naik lagi, ganti mobil lagi, udah lemot. Tapi perjalanan lemot kita menyukakan. Saya gendeng tangan mama saya, Pak Joni gendeng tangan mamanya. Kita bersama-sama pergi ke sana, kita makan bareng terus. Makan bareng, bikin ininya. Joni harus dekat mamanya, saya dekat mama saya. Ya. Joni juga memberikan makanan buat mamanya dan saudaranya, sisternya. Saya yang nyuapin mama saya atau saya ambilin makan mama saya. Mama saya 84 tahun, sudah bekas stroke tahun 2009. Jalannya lambat, cuma bisa makan. Dia tahu yang enak sama yang gak enak aja. Yang lain dia lupa. Setengah pikun. Tetapi saya berkomitmen, sudah 4 tahun saya bawa terus kemana-mana. Saya bawa ke butik, masuk. Di Ritz-Carlton kan ada Elements. Jadi saya masuk ke butik, dorong-dorong nenek-nenek supaya pakai kursi roda, masuk. Gerak, parkir dulu sini ya. Aku cariin jaket buat anakku, gini-gini. Terus itu yang kerja kan cewek-cewek. Wow. You bring all this, is your parent? Ya, ini my parent, this is my mom, this is my mom-in-law. Dan saya ngomong sama yang itu kasirnya, saya selalu bawa mereka kemana-mana. Hah? Kemana-mana? Iya. Saya ajak keliling ke Korea, ke Taiwan, ke Jepang. Semua deh. Saya melakukan perjalanan plan. Pertamanya suami saya gak mau ngikut. Saya bilang, kamu adalah manusia yang paling rugi di dunia. Saya manusia yang paling untung di dunia. Karena saya punya kesempatan untuk menyenangkan kedua orang tua ini. Lalu dia pikir-pikir, sekali dua dia ikut Taiwan, ikut. Saya bilang, kalau kamu gak ikut, kamu nyesel. Nanti kalau Oma sudah meninggal, yang nangis itu kamu, yang ketawa itu saya. Karena saya sudah puas melakukan yang terbaik, menyenangkan mereka. Kalau pergi sama mereka, semua yang di shoppingin cuma barang mereka doang.
sekoper. Didandanin. Beliin perhiasan yang paling bagus. Di Korea saya beliin seluasu 1 set si nenek. Yang ini satu set. Pokoknya pakai ini ya suster nih, pakai ini 1, 2, nomor 3. Bedaknya juga sulasu, jangan ngiri. All the best. All the best. Selagi ada waktu. Jangan dikasih barang yang jelek. Kalau mau kemana-mana, bikin keren. Saya udah bilang susternya, pakai itu semua. Hari ini jet, besok mutiara, besok apa. Pokoknya ganti terus. Harus cantik. Dan mama saya tuh ketawa terus. Senang bukan main. Dia tahu saya sayang. Sayang tidak boleh diucapkan. Sayang itu harus diperlihatkan. Jangan bilang sekali-kali engkau sayang, tapi engkau tidak pernah kasih apa-apa. Sayang adalah suatu bukti dalam tindakan, dalam waktu. Saya sama Pak Joni, kita dorong-dorong disable 3, nggak malu. Udah naik mobilnya susah, turunnya juga susah, harus digendong kan, Pak Joni. Turunnya lagi, kayak bawa karung. Waduh, sampai yang penjaga hotelnya juga udah geleng-geleng gitu. Tetapi ini adalah suatu kesempatan. Kita tidak pernah tahu bahwa apa yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Karena kita tidak berfokus kepada diri sendiri. Tapi kita berfokus kepada orang lain. Kita ingin menyenangkan orang lain. Kalau kita mengasihi Bapa, maka kasih Bapa itu tinggal di dalam kita. Dengan kasih Bapa di dalam kita, kita bisa mengasihi sesama kita. Seperti diri kita sendiri. Makanya seperti diri kita sendiri, saya harus beliin yang the best. Yang branded, yang cakep, harus yang bagus. Sepatu Ferragamo. Bottega. Ya. Pokoknya yang bagus, yang saya pakai dia pun pakai. Itu namanya sayang. Kita harus mulai dari keluarga kita dulu. Kita harus perhatikan orang tua kita. Kita harus perhatikan mertua kita. Kita perhatikan saudara ipar kita. Saudara ipar kita itu, saya ini nempel kemana-mana ngikut saya. Sahabat karib. Karena apa? Karena kasih Bapa adalah yang mengikat. Menjadi semua rukun dan lidah. Lidah kita. Yang mengendalikan seluruh tubuh kita. Membuat kita mencapai suatu kerukunan. Ini yang Tuhan mau. Mari kita bangkit berdiri. Syarada.